Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Untuk mulai pelajaran pagi ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu Ibu presensi dulu ya. Iya, Bu. Kari Reza, Hadir. Aurora, Masuk, Bu. Ilham, Hadir, Bu. Fadil, Hadir. Hasna, Hadir, Bu. Siska, Masuk. Nihil ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kita ice breaking dulu ya, biar kalian tambah semangat di pagi hari ini. Siap, Bu. Semuanya berdiri dulu coba. Ya, berdiri ya. Iya, Bu. Kemudian kalian ikutin apa yang Ibu instruksikan. Kalau Ibu bilang bawah, kalian memegang kepala. Kalau Ibu bilang atas, kalian memegang pundak. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Atas, bawah, bawah, atas, 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 bawah, bawah. Oke, udah konsentrasi ya? Iya, Bu. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bentar buka buku dulu, Bu. Baru kemarin loh kita belajar materi itu, masa udah lupa? Ya, jadi kemarin itu kita belajar tentang kehidupan sosial sebagai objektivitas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gejala sosial. Dibuka ya buku pametnya, di bab 3 kalau nggak salah. Iya, Bu. Apa itu gejala sosial? Ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, kamu? Gejala sosial itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ya, betul. Jadi gejala sosial itu merupakan fenomena atau peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, di dalam gejala sosial ini terdapat karakteristik, bentuk gejala sosial, dan jenis-jenis gejala sosial. Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu karakteristik gejala sosial. Jadi gejala sosial ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu gejala sosial bersifat kompleks. Gejala sosial bersifat kompleks itu karena terjadi di dalam masyarakat, di dalam hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor geografis, faktor budaya, faktor sosial, dan faktor lainnya. Kemudian gejala sosial itu beraneka ragam. Mengapa gejala sosial disebut beraneka ragam? Itu karena gejala sosial itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda, dan gejala sosial itu tidak bisa disamakan. Misalnya gejala sosial ekonomi tidak bisa disamakan dengan gejala sosial agama maupun gejala sosial politik. Kemudian gejala sosial itu tidak bersifat universal. Gejala sosial tidak bersifat universal itu karena gejala sosial hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial tertentu. Jadi gejala sosial dikatakan tidak universal. Kemudian gejala sosial itu bersifat dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu berubah-ubah ya. Ya, jadi gejala sosial itu sifatnya berubah-ubah. Seperti perilaku manusia yang selalu berubah-ubah dan perkembangan zaman yang tentunya selalu berubah-ubah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih paham, Bu? Ibu hapus ya. Iya. Nanti kalian bisa baca di buku. Kemudian yang kedua yaitu bentuk gejala sosial. Bentuk gejala sosial ini ada dua. Yang pertama yaitu gejala sosial yang menentukan dan gejala sosial yang ditentukan. Kemudian jenis-jenis gejala sosial. Itu ada 4 ya. Menurut Pitrim Asolokin, jenis gejala sosial itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada yang mau menyebutkan? Yang pertama religius, Bu. Religius. Ya, kemudian Politik. politik. Yang ketiga, Hukum. terakhir Ekonomi.
Ya, betul. Jadi ada 4 jenis gejala sosial. Yang pertama yaitu religius, politik, hukum, dan ekonomi. Gejala, ada yang mau memberikan contoh mungkin dari 4 jenis gejala ini? Oke, Ibu akan memberikan contoh di jenis gejala sosial politik ya. Kalau politik itu misalnya di dalam suatu daerah itu terdapat akan diadakan pemilihan kepala desa. Nah, kepala desa tersebut itu melakukan politik uang, memberikan uang kepada masyarakat agar masyarakat itu mau memilih dirinya agar mendapatkan suara terbanyak di pilkada. Jadi itu dinamakan dengan gejala sosial politik. Kemudian gejala sosial hukum. Gejala sosial hukum itu contohnya seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Itu dinamakan dengan gejala sosial hukum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih jelas, Bu? Masih jelas ya? Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai materi gejala sosial. LCD-nya tolong dinyalakan. LCD-nya rusak, Bu. Jadi pakai ini saja ya. Iya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dengar ya? Iya. Keras ya? Ya, jadi ini salah satu video mengenai gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Cermati ya. Siska, coba perhatikan. Iya, Bu. Jadi nanti video ini akan menjadi tugas buat kalian. Jadi diperhatikan ya. Oke, cukup ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi, ini berapa jumlahnya? 30, Bu. 30, berarti jadi 5 kelompok ya. Jadi Iya. dalam satu kelompok itu ada 6 siswa. Kelompoknya mau Ibu bagi atau kalian menentukan sendiri? Dibagi aja, Bu. Dibagi ya, berarti absen aja ya, urut ya. Iya. Tugasnya yaitu kalian menganalisis video yang Ibu tadi tayangkan. Jadi kalian bisa analisis dari karakteristiknya, kemudian jenisnya, bentuknya, ya. Kalian nanti tulis di kertas dan minggu depan dipresentasikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Cukup ya? Iya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, gejala sosial itu merupakan sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dan gejala sosial ini tentunya selalu berubah-ubah mengikuti dengan perkembangan zaman yang terus semakin kesini itu akan semakin mengalami perubahan. Nah, gejala sosial ini tentunya berbeda dengan masalah sosial. Jadi gejala sosial ini tidak bisa disamakan dengan masalah sosial. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih jelas, Bu? Oke, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kalian presentasikan tugas kalian. Ya, Untuk Bu. mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas memimpin doa ya. Iya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pagi ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.